Sebelumnya saya telah membuat form pasien. Di sini sudah saya buatkan listingnya dari beberapa tombol simpan, edit, hapus, dan reset. Dan di bawahnya itu ada form untuk pencarian data. Jadi untuk data dokter nantinya saya akan tinggal copy untuk listing dan beberapa file-file lainnya. Jadi sebelumnya untuk form dokter, saya akan mengubah beberapa propertinya. Yang pertama itu nama formnya. Di sini kita rubah menjadi form dokter. Dan selanjutnya pada border style. Di sini yang saya gunakan yaitu fixed single. Fungsi dari fixed single itu menghilangkan tombol minimize dan maximize, dan di sini hanya tersisa tombol close-nya. Selanjutnya saya akan rubah captionnya menjadi aplikasi pasien rawat jalan. Nah, selanjutnya yang kita rubah di sini yaitu startup positionnya. Di sini kita rubah menjadi center screen. Fungsinya yaitu apabila form ini dijalankan akan tetap berada di tengah-tengah layar atau screen layar kalian. Nah, setelah kita selesai men-setting semua propertinya, selanjutnya kita akan membuat komponen-komponennya. Di sini kita copy saja pada komponen form pasien. Kita copy, terus kita paste pada form dokter. Nah, di sini kita rubah menjadi data dokter. Karena yang akan kita buat itu form dokter. Selanjutnya kita copy untuk fill pada form pasien. Terus nama file-file yang ada pada form dokter ini kita rubah sesuai dengan yang ada pada database kita. Di sini kita tulis NIP dokter. Dokter, yang kedua itu nama dokter. Yang ketiga spesialis. Yang keempat alamat. Nah, yang kelima itu nomor telepon. Karena pada database data dokter ini hanya terdapat 5 file, jadi kita hanya menuliskan di sini 5 file. Nah, selanjutnya kita akan rubah untuk text box untuk mengisikan NIP dokter sampai nomor telepon. Di sini kita ubah menjadi txt NIP. Di sini kita rubah menjadi txt nama. Yang ketiga itu txt spesialis.
yang keempat txt alamat, dan yang kelima txt nomor telepon. Nah, selanjutnya yang kita copy itu untuk data grid dan pencariannya, untuk data yang akan cari pada form dokter nantinya. Nah, setelah kita membuat komponen untuk form dokter, selanjutnya kita akan membuat listing untuk tombol resetnya. Sebelum kita membuat listing untuk tombol resetnya, form dokter ini kita akan panggil pada form utama. Untuk pemanggilannya, kita mengaktifkan form utama, pilih file, dan pilih data dokter. Nah, di sini kita ketik form dokter atau nama formnya .show. Nah, inilah merupakan listing yang kita gunakan untuk pemanggilan form pada Microsoft Visual Basic 6.0. Selanjutnya kita close dan kemudian kita akan coba jalankan dengan mengklik F5. Pilih file, kemudian pilih data dokter. Nah, inilah tampilan form dokter yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membuat listing untuk tombol resetnya. Untuk listing tombol resetnya, kita copy saja pada form pasien. Kita double klik dan kita copy untuk listingnya. Klik 2 kali pada data dokter, kemudian harus membuat sub baru untuk tombol resetnya. Di sini kita ketik sub batal. Jadi nama subnya itu sub batal. Nah, disinilah listing yang telah kita copy tadi dari form pasien, kita copy pada sub batal. Nah, kita rubah di sini seperti dengan apa yang ada pada form dokter. Di sini kita tulis txt nip, di sini txt nama, kemudian txt spesialis, yang keempat alamat, yang kelima teks telepon. Di sini kita rubah menjadi txtnip.focus. Nah, fungsi dari listing ini yaitu untuk mengosongkan text box. Nah, yang di sini setelah kita mengisi text box ini, kita menekan tombol reset. Nah, itulah gunanya sub batal ini, agar text box yang telah kita reset atau yang kita hapus dapat kita gunakan kembali untuk menginput data selanjutnya. Nah, setelah kita mengisi sub batal ini, maka kita akan melakukan pemanggilan pada button reset dengan cara call nama sub ini, yaitu sub batal. Kemudian txtnip set focus. Fungsi dari set focus ini yaitu agar kita telah mereset, maka akan kembali aktif pada txtnip atau teks yang pertama.
Nah, selanjutnya kita akan coba untuk tombol resetnya. Nah, setelah masuk pada tampilan utama, di sini kita klik file, kemudian data dokter. Nah, di sini kita akan coba mengisi text boxnya. NIP dokter D001, nama dokter Hilda, spesialis ahli mata, alamat Sopeng, nomor telepon. Nah, untuk mengosongkan semua text box ini, kita tidak perlu menghapus satu-satu. Kita bisa saja mereset dengan mengklik tombol reset ini. Nah, text box ini sudah kita reset dan siap untuk digunakan kembali. Jadi tombol resetnya sudah berfungsi dengan baik. Nah, setelah selesai membuat listing untuk tombol resetnya, sekarang kita akan membuat listing untuk menampilkan data dari database ke data grid form dokter tersebut. Pada form pasien, saya telah membuat listingnya. Nah, inilah merupakan listing untuk menampilkan data dari database ke data grid. Nah, langsung saja kita copy ke form dokter. Nah, di sini kita akan copy untuk form tampil datanya di bawah form load. Jadi kita enter, kemudian kita paste. Nah, di sini untuk nama filenya atau nama komponennya kita rubah menjadi RS dokter. Nah, di sini saya sudah rubah untuk nama file atau yang sesuai dengan data yang ada pada database tabel dokter. Sub tampil data inilah merupakan listing untuk menampilkan data dari database ke data grid form dokter nantinya. Untuk sub-edit gridnya ini merupakan untuk mengatur data grid, mengatur kolom, dan nama-nama komponennya atau header pada form dokter tersebut. Nah, setelah kita mengcopy untuk listingnya, kita terlebih dahulu membuat dimensi pada di general atau pada bagian atas. Nah, di sini kita akan ketik dim record source dokter as new adodb dot record set, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemanggilan pada form load. Jadi listing yang ada pada form load ini sama dengan listing yang ada pada form pasien. Jadi kita copy saja untuk listingnya, klik 2 kali, kemudian ini kita copy. Kemudian kita akan paste pada form dokter atau form lognya. Nah, di sini kita akan rubah menjadi RS dokter. Kemudian ini kita hapus. Jadi kita sudah membuat coding atau listing untuk menampilkan data dari database ke data grid untuk form dokter tersebut. Selanjutnya di sini kita akan coba untuk jalankan untuk form dokternya. Ini sudah berubah, NIP dokter, nama, spesialis, alamat dengan nomor telepon. Di sini belum ada isinya karena kita belum mengisi pada database untuk tabel dokter. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan listing untuk tombol simpan, edit, dan hapus. Untuk listing pada tombol simpan sama dengan listing pada form data pasien.
Jadi di sini saya double klik pada tombol simpan, kemudian copy untuk listingnya. Ke form dokter untuk tombol simpan. Nah, kita copy di sini. Nah, kita akan ubah di sini menjadi teks NIP. Kemudian untuk pesannya kita rubah juga menjadi NIP dokter kosong. Kemudian kita kembalikan di sini set fokusnya menjadi teks NIP. Nah, di sini saya sudah rubah untuk teks filenya yang sesuai dengan pada tabel dokter. Fungsi dari listing ini yaitu untuk mengecek apakah NIP dokter yang akan kita input pada teks NIP sudah ada atau belum. Jika sudah ada, maka akan menampilkan teks atau pesan sudah ada. Jika belum ada, maka akan melanjutkan untuk menampilkan data atau NIP dokter tersebut. Jadi, itulah fungsinya untuk mengecek atau memvalidasi nomor atau NIP dokter yang sudah ada. Untuk yang berada pada dalam kurung ini harus kita sesuaikan dengan yang ada pada tabel dokter di database MySQL front. Kemudian untuk txt ini kita harus sesuaikan dengan nama text box yang telah kita ubah sebelumnya. Untuk listing ini berguna untuk menyimpan perintah atau menyimpan data pada database kita. Jadi setelah kita membuat listing atau codingan pada tombol simpan, kita akan mencoba mengecek apakah sudah berhasil. Nah, di sini kita akan input NIP-nya D001, nama dokter Hilda, spesialis ahli mata, alamat Sopeng, dan nomor telepon. Nah, kemudian kita klik pada tombol simpan ini. Nah, inilah tadi fungsi dari MSG Box, yaitu menampilkan pesan apabila data telah tersimpan pada data grid dan database. Kemudian kita klik OK. Maka data yang tersimpan pada data grid dan database sudah berhasil. Nah, setelah selesai membuat listing atau codingan untuk tombol simpan, selanjutnya kita akan membuat listing untuk pencarian data. Di sini kita menggunakan karakter dengan NIP dan nama untuk melakukan pencarian data dokter. Nah, saya akan copy untuk listing pencariannya pada data pasien atau form pasien. Kita copy. Kemudian kita paste pada form pencarian data dokter. Kita paste. Selanjutnya kita edit di sini menjadi RS dokter karena konsepnya sama dengan sub cari pada form pasien. Di sini kita ganti menjadi tabel dokter. Nah, di sini saya sudah mengubah nama filenya berdasarkan pada tabel dokter. Nah, di sini where NIP dokter kita harus sesuaikan dengan yang ada pada database tabel dokter tersebut. Jadi, kita bisa melakukan pencarian berdasarkan dengan NIP dokter atau nama dokter. Nah, selanjutnya itu kita masih pada teks cari. Nah, selanjutnya itu kita copy untuk listing form OK-nya. Nah, kita paste di sini.
Selanjutnya kita akan edit sesuai dengan nama file yang ada pada tabel dokter tersebut. Fungsi dari if not rsdokter.enova ini yaitu melakukan pencarian data mulai dari baris pertama hingga baris terakhir. Jika data ditemukan maka akan ditampilkan sesuai dengan nama teks dan nama file pada tabel dokter tersebut. Nah, setelah selesai kita buat listing atau codingannya, maka kita akan coba cek. Nah, di sini terlebih dahulu kita menambahkan datanya karena hanya terdapat satu data. Kita di sini NIP dokter D002, nama dokter Mutaal, spesialis jantung, alamat Makassar, dan nomor HP. Nah, kita simpan. Oke. Maka di sini kita akan coba untuk melakukan pencarian data berdasarkan dengan NIP dokter yang pertama D002. Maka di sini hanya menampilkan NIP dokter berdasarkan pencarian D002. Selanjutnya kita akan coba untuk mencari karakternya dengan nama H atau Hilda. Di sini hanya terdapat satu nama yaitu Hilda. Maka di sini hanya menampilkan nama atau karakter berdasarkan huruf H. Maka setelah itu proses pembuatan listing pencarian data sudah berhasil. Saya akan menampilkan data yang telah kita cari sebelumnya. Di sini saya akan mencari data D001 atas nama Hilda. Maka saya akan klik OK, maka data akan ditampilkan pada text box ini. Nah, data yang kita cari sudah tampil pada text box di atas sini. Selanjutnya di sini saya akan membuat listing untuk tombol editnya. Di sini saya akan mengcopy untuk tombol edit pada data pasien. Nah, inilah listing untuk form data pasien pada tombol edit. Kita copy, kemudian kita paste pada tombol edit pada form dokter. Kemudian kita merubah filenya menjadi tabel dokter. Set di sini sesuai dengan pada tabel dokter pada database. Begitupun seterusnya. Di sini saya sudah rubah sesuai dengan nama file yang ada pada tabel data dokter di MySQL front. Di sini nama dokter sesuai dengan nama dokter pada tabel dokter. Selanjutnya begitupun dengan spesialis, alamat, dan nomor telepon. Nah, di sini kita melakukan edit data pada form dokter berdasarkan NIP dokter. Kenapa bukan nama atau yang lainnya? Karena kan nama bisa saja sama, tetapi NIP dokter tidak akan bisa sama dengan dokter lainnya. Jadi di sini kita melakukan pengubahan data berdasarkan NIP dokter. Setelah kita membuat listing pada tombol editnya, maka kita akan coba untuk mengedit data pada data dokter. Nah, di sini kita akan ubah datanya Hilda. Maka kita klik OK. Di sini kita langsung ubah menjadi Makassar. Kemudian kita klik tombol edit. Nah, di sini datanya sudah diubah dan memunculkan pesan data sudah diubah. Berarti data telah berhasil kita ubah dari alamat Sopeng menjadi alamat Makassar. Yang terakhir, di sini kita akan membuat listing hapus atau codingannya. Kita copy saja dari form pasien.
double klik pada tombol hapus, kemudian copy listingnya, kemudian paste pada tombol hapus form dokter. Nah, di sini kita rubah menjadi NIP dokter from tabel dokter. Di sini kita ubah menjadi RS dokter. Nah, inilah listing untuk tombol hapus. Listing ini merupakan sebuah interaksi antara user dengan sistem apabila user ingin menghapus suatu data, maka akan menampilkan pesan yakin hapus data dan akan menampilkan perintah yes or no. Jika user menekan atau mengklik yes, maka data akan terhapus. Apabila user menekan no, maka data yang dipilih tidak akan terhapus. Nah, setelah selesai membuat listing untuk tombol hapus, maka kita akan mencoba mengecek atau menghapus data. Nah, di sini kita akan menghapus data atas nama Hilda. Kemudian kita klik OK. Nah, datanya sudah tampil pada text box di atas ini. Kemudian kita coba untuk mengklik atau menekan tombol hapus. Maka akan tampil pesan yakin hapus data. Jika kita menekan yes, maka data dokter atas nama Hilda akan terhapus. Jika kita menekan no, maka data tersebut tidak terhapus. Dan di sini kita akan menekan tombol yes. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi, untuk form data dokter pada aplikasi pasien rawat jalan sudah selesai saya buatkan atau saya jelaskan langkah-langkah dalam pembuatannya, pembuatan listing atau codingannya setiap tombol. Apabila ada salah kata atau kekurangan pada pembuatan video tutorial kali ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.